Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime level 2 Karachit Data. Di sebuah kota, seorang pria bernama Banasa saat itu tengah mempekerjakan ras iblis. Ia adalah satu-satunya manusia yang selalu baik kepada para ras iblis, karena menurutnya mereka juga adalah makhluk hidup. Hal itulah yang membuat Banasa dibenci oleh manusia yang lainnya karena Banasa selalu berbuat baik kepada ras iblis. Lalu ketika Banasa sedang berbicara dengan temannya, tiba-tiba saja ia menghilang, yang mana Banasa ternyata telah pergi ke dunia lain karena dipanggil melalui ritual pemanggilan pahlawan. Banasa kini tengah berada di kerajaan sihir Kilode. Ia dijelaskan bahwa mereka sengaja memanggil Banasa agar bisa membantu manusia melawan Raja Iblis nantinya. Namun saat kekuatan Banasa diperiksa menggunakan bola kristal, ternyata ia tidak memiliki ilham dewa. Banasa hanya memiliki kekuatan sama seperti rata-rata pria dewasa di dunia itu. Akan tetapi berbeda dengan pria yang ada di sebelah Banasa yang bernama Yusa, ia malah mendapatkan kekuatan yang setara dengan pahlawan legendaris. Setelah itu Banasa bertemu dengan sang raja dan meminta untuk dikembalikan ke dunianya. Namun karena tak bisa dikembalikan lagi, Banasa akhirnya dibawa ke suatu tempat menggunakan kereta kuda. 20 hari kemudian, Banasa akhirnya sampai di sebuah hutan de la Vesa. Sebelum pengantarnya pergi, Banasa diberikan sebuah tas magic serta diberitahukan kalau Banasa harus berhati-hati karena hutan de la Vesa tengah didiami oleh pasukan Raja Iblis. Setelah itu Banasa mengambil pedang dari tasnya hingga tiba-tiba ia mendapatkan serangan. Setelah menghabisi para slime itu, Banasa mendapatkan notifikasi kalau levelnya telah naik menjadi level 2. Serta poin statusnya kini berubah menjadi sebuah simbol yang tidak ia ketahui. Sebuah suara lalu muncul dan memberitahukan Banasa kalau sekarang Banasa bisa menggunakan berbagai macam sihir. Ia juga mendeteksi kalau di tas magic Banasa terdapat sebuah sihir yang bisa memancing para iblis. Banasa pun menyadari sepertinya sang raja ingin agar ia binasa. Banasa kemudian menghilangkan sihir itu dan mencoba masuk ke dalam hutan. Namun ia mendapatkan peringatan kalau hutan itu telah dicemari aura jahat yang pekat. Banasa akhirnya menyucikan tempat itu dengan sihirnya, yang mana hal itu membuat ia kini naik level. Sementara itu di kastil kerajaan, putri pertama yaitu Daichi tengah mempertanyakan kepada ayahnya yaitu sang raja, sebab mereka yang telah memanggil Banasa, tapi mereka malah membuangnya ke hutan de la Vesa yang kini tengah menjadi markas pasukan iblis. Lalu tiba-tiba seseorang datang melaporkan kalau baru-baru ini ia mendeteksi adanya seseorang yang menggunakan sihir suci tingkat tinggi. Sang raja pun seketika langsung senang karena ia mengira kalau itu adalah sang pahlawan Yusa. Akan tetapi ia dijelaskan kalau itu bukanlah pahlawan Yusa karena sihir itu dideteksi di hutan de la Vesa. Di sisi lain, Banasa kini telah naik level menjadi level 367. Ia akhirnya menonaktifkan notifikasi tentang kenaikan levelnya. Setelah itu Banasa merubah wajahnya agar bisa pergi ke kota kerajaan. Ia kemudian menggunakan sihir teleportasi dan dalam sekejap ia langsung berada di kota kerajaan. Banasa kini berniat mengumpulkan uang agar bisa bertahan hidup di dunia itu. Ia pun pergi ke serikat petualang dan mendaftarkan diri agar bisa membasmi monster. Namun karena tak ingin ketahuan, ia pun mengubah namanya menjadi Pilo. Setelah itu Pilo melihat ada seorang gadis yang sedang meminta tolong untuk diantar ke hutan de la Vesa. Akan tetapi para petualang menolaknya karena di hutan itu terdapat banyak iblis. Pilo akhirnya menawarkan dirinya dan mengatakan kalau ia pernah pergi ke hutan itu serta bisa menggunakan sihir teleportasi. Orang-orang pun menjadi terkejut karena mereka menganggap Pilo hanya sedang membual saja. Kesatria kekaisaran bernama Bele dan anggota partinya kemudian menghampiri Pilo serta mempertanyakan maksud dari Pilo. Karena tak ingin membuat masalah, Pilo akhirnya mengajak mereka dan menunjukkan sihirnya. Setelah mengetahui kekuatan Pilo, Bele dan anggotanya akhirnya meminta maaf karena sudah meremehkannya. Bele dan anggotanya kemudian meminta gadis itu
untuk menunjukkan wujud aslinya. Sebab mereka sudah mengetahui kalau gadis itu adalah seorang iblis. Karena sudah ketahuan, gadis itu akhirnya menunjukkan wujudnya, yaitu monster serigala, dan ia juga merupakan adik dari salah satu jenderal Raja Iblis. Monster tersebut kemudian mengeluarkan aura jahatnya sehingga membuat Belle dan yang lainnya menjadi ketakutan. Pilo akhirnya menggunakan sihir teleportasinya dan memindahkan mereka kembali ke kota. Ia lalu mengeluarkan semua sihirnya dan mencoba menahan semua serangan monster itu. Hingga ia pun berhasil membuat monster itu terpojok dan membuatnya menyerah. Monster itu pun meminta agar Pilo menghabisinya saja. Namun Pilo menolaknya karena ia tidak peduli baik itu iblis ataupun manusia. Ia hanya tak ingin menghabisi seseorang. Monster itu lalu berubah menjadi seorang gadis dan akhirnya pingsan karena kehabisan energi sihir. Malamnya, gadis itu kini telah sadar dan sihirnya ternyata telah dipulihkan kembali oleh Pilo. Gadis itu yang bernama Pani kemudian berterima kasih dan berjanji tak akan menyerang manusia lagi, serta akan menjadikan Pilo sebagai tuannya dan mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi Pilo memberitahukannya bahwa ia sebenarnya bukanlah berasal dari dunia itu. Ia sebelumnya telah dipanggil ke dunia itu sebagai kandidat pahlawan. Namun karena ia tidak memiliki kekuatan yang hebat, ia pun kini dibuang oleh sang raja. Ia juga sengaja mengubah penampilannya agar tidak ketahuan bila pergi ke kota. Untuk itu, bila Pani mengikutinya, ia hanya akan sengsara. Pani pun tidak memperdulikan itu dan tetap akan menjadikan Pilo sebagai tuannya. Sementara itu Yusa kini sedang bertemu dengan sang raja, yang mana sang raja memanggilnya untuk memberikan laporan atas penyerangan yang sudah mereka lakukan. Yusa mengatakan penyerangan mereka bisa gagal dikarenakan para kesatrianya yang tidak siap. Namun salah satu prajurit sang raja memberitahunya bahwa sebenarnya ketika melakukan penyerangan, Yusa malah tinggal di paling belakang. Dan saat bertarung, ia malah pergi meninggalkan prajurit serta menyalahkan para prajuritnya. Di sisi lain, Yusa kesal dengan dirinya sendiri karena level dan statusnya tidak meningkat padahal ia sudah berlatih selama 1 bulan. Dengan statusnya dan levelnya yang sekarang, ia tidak akan bisa mengalahkan monster yang kuat. Sementara itu Pilo kini membawa Pani ke Serikat Petualang untuk mendaftarkannya juga sebagai seorang petualang. Lalu tiba-tiba Serikat Petualang mengumumkan kalau ada monster Piskobir yang mendekati kota. Imbalannya kini dinaikkan 10 kali lipat untuk 1 Piskobir. Pilo dan Pani kemudian mengambil misi itu serta bergegas ke hutan untuk mencarinya. Pilo pun langsung memindahkan mereka di markas serikat yang berada di hutan. Baru saja sampai di tempat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Saat mendekatinya, ternyata Belle dan anggota partinya sedang dikepung Piskobir. Dalam sekejap Pilo dan Pani langsung mengalahkan semua Piskobirnya. Belle pun kini berterima kasih karena lagi-lagi sudah diselamatkan oleh Pilo. Sebelumnya juga mereka sempat khawatir kepada Pilo karena memikirkan Pilo yang harus melawan monster yang setara dengan Jenderal Raja Iblis. Dari belakang, tiba-tiba seekor Piskobir datang menyerang mereka. Namun hanya dengan sekali tatap saja, Piskobir itu langsung tunduk kepada Pani. Pani lalu menyarankan agar Pilo mengangkat Piskobir itu menjadi peliharaan mereka. Sebab Piskobir itu sangat kuat dan bisa melawan 1 pasukan. Pilo akhirnya menggunakan sihir pengendali dan merubah bentuk Piskobirnya agar mudah dibawa. Belle yang melihat kekuatan dari Pilo akhirnya meminta bantuannya. Namun sebelum itu ia memperkenalkan anggota partinya, yaitu Bolsom, Benny, dan Belo. Belle kemudian mengatakan bahwa ia ingin agar Pilo mengajari mereka cara bertarung. Pahlawan Yusa kini tidak mau lagi melawan Raja Iblis dan tidak ingin keluar dari istana. Ia akan keluar bila sudah mendapatkan prajurit yang bisa ia jadikan tangan kanannya. Sebab sebelumnya ketika melakukan penyerangan pasukannya malah dibantai oleh Piskobir. Untuk itu sang raja pun menyuruh para prajuritnya agar berlatih hingga bisa mengalahkan Piskobir. Ia pun ingin agar Pilo mengajari mereka cara bertarung agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Mendengar permintaan dari Belle, membuat Pani menjadi marah karena sudah lancang kepada Pilo. Pilo akhirnya berusaha menenangkan Pani dengan memperkenalkan Pani sebagai istrinya. Seketika Pani langsung menjadi senang karena telah dianggap sebagai istrinya.
Ia akhirnya mengizinkan Pilo untuk mengajari mereka karena menurutnya Pilo adalah orang yang baik yang selalu menolong orang ketika sedang membutuhkan. Pilo pun kini menerima tawaran Bele untuk mengajari mereka. Esoknya mereka pun kini mulai melakukan latihannya. Bele dan anggota partainya berusaha melawan monster babi hutan. Namun walau dengan kerjasama yang sudah mereka lakukan, tetap saja mereka tak bisa mengalahkan monster babi hutan tersebut. Setelah itu Pilo memberitahu mereka bahwa ia sudah membeli rumah itu sehingga mereka kini bisa tidur di dalam kamar. Lalu Pani pun memberitahu mereka kalau ia telah menyiapkan makanan. Akan tetapi saat melihatnya, ternyata Pani malah menyiapkan daging mentah. Pilo dan Bele akhirnya membuat kembali makanan mereka dengan memasak daging tersebut. Dan setelah dimasak, makanannya pun menjadi sangat enak. Setelah itu Pilo dan Pani pergi ke kota membawa buruan mereka untuk dijual ke Serikat Petualang. Pani kemudian meminta izin untuk berkeliling kota sebentar karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di saat yang bersamaan, seseorang dari Serikat Petualang meminta untuk berbicara dengan Pilo karena ada harus yang ia diskusikan. Pilo ternyata ditawarkan untuk menjadi bawahan dari pahlawan. Dengan begitu, Pilo juga akan diangkat menjadi kesatria yang terhormat oleh sang raja. Pilo pun menolaknya sebab ia sama sekali tidak ingin membuat masalah dengan iblis. Di sisi lain, Pani ternyata pergi mengikuti latihan untuk memasak. Namun setiap kali mengikuti arahan yang diberikan, ia sama sekali tak bisa melakukannya, sehingga membuat latihan memasaknya menjadi kacau. Sementara itu pahlawan Yusa kini telah mendapatkan informasi kalau ada dua petualang yang sangat hebat, yang mana mereka berdua selalu mengalahkan monster dengan level tinggi. Yusa pun akhirnya meminta agar membawakan kedua petualang itu kepadanya. Akan tetapi setelah 1 bulan berlalu, Pilo masih tetap menolak untuk menerima tawaran itu. Walau utusan dari sang raja terus saja datang ke rumahnya. Lalu Pani pun kini sudah bisa membuatkan mereka makanan yang enak. Akan tetapi dari luar, seseorang tengah mengintip mereka. Pani pun menyadarinya dan bergegas menghampiri orang tersebut, yang mana ternyata orang itu adalah ras iblis bernama Ulminas. Pani akhirnya membawanya masuk dan bertemu dengan Pilo. Pani langsung saja menanyakan apa tujuan dari Ulminas datang ke tempat itu, karena ia tahu Ulminas pasti diutus oleh Raja Iblis. Ulminas mengatakan bahwa ia hanya sedang menginvestigasi tempat itu dan tak sengaja melihat Pani. Pani lalu memberitahu Ulminas bahwa Pilo adalah suaminya dan ia tak boleh mengganggu mereka. Ulminas pun merasa heran dengan Pilo yang terlihat biasa saja, tapi setelah mencoba melihat statusnya, ia tak bisa melihatnya. Ulminas sangat terkejut karena Raja Iblis saja tak bisa menyembunyikan statusnya dari penglihatannya. Lalu Ulminas memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya datang ke tempat itu untuk menyelidiki seseorang yang menggunakan sihir suci. Karena akibat sihir itu, ras iblis yang ada di hutan de la Vesa kini telah binasa. Pilo pun mengatakan bahwa yang menggunakan sihir suci itu adalah dirinya. Seketika Ulminas langsung terkejut dan memberitahu Pani bahwa kakaknya yang merupakan jenderal Raja Iblis telah dihabisi oleh Pilo. Karena ketika sihir suci itu dirapalkan di dalam hutan de la Vesa, terdapat juga kakaknya. Pani pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hal itu dan tak ingin mengasihi kakaknya, karena kakaknya yang seorang jenderal pasti akan marah jika kematiannya ditangisi. Ia juga menjadikan Pilo sebagai tuannya karena menyukainya dan memiliki kekuatan yang hebat. Percakapan yang mereka lakukan itu ternyata didengar oleh Bele dan anggotanya, sehingga mereka pun kini tahu kalau Pani adalah monster serigala dari ras iblis. Lalu karena penasaran dengan kekuatan Pilo, Ulminas akhirnya menantang Pilo. Ia mengatakan peraturan mereka bertarung ditentukan sampai salah satu dari mereka ada yang menyerah. Namun hanya dengan sekali serang saja, Pilo langsung mengalahkan Ulminas. Esoknya Pilo kemudian memberitahu Bele dan yang lainnya bahwa ia tidak keberatan jika Bele melaporkan kepada kerajaan kalau Pani adalah ras iblis. Bele mengatakan bahwa selama sebulan ini Pani sudah membantu mereka dalam berlatih, serta Bele juga sama sekali tidak ada berniat menyakiti mereka.
Untuk itu mereka sudah memutuskan tak akan melaporkan Bele. Lalu dari luar terdengar suara Ulminas yang mana ia kali ini datang bersama naga-naganya. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Pilo langsung saja mengalahkan naga itu hanya dalam sekali serang saja. Esoknya Pilo kini memasang penghalang di sekitar rumahnya. Ia melakukan itu agar bisa mengetahui jika ada seseorang yang datang mendekati rumahnya. Sementara itu Bele sedang menuju hutan untuk berlatih pedang. Ia terus giat berlatih karena ingin menjadi kesatria sejati seperti ayahnya sehingga keluarganya bisa menjadi bangsawan lagi. Dari belakang tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menyapanya, yang mana ternyata itu adalah iblis yang bernama Gasel. Bele pun mencabut pedangnya dan menanyakan apa tujuan Gasel datang ke tempat itu. Gasel memberitahunya bahwa ia hanya ingin bertemu dengan teman lamanya yaitu Pani. Ia pun ingin agar Bele menyampaikan pesannya kalau ia ingin bertemu. Setelah Gasel pergi, Pani dan Pilo akhirnya datang menghampiri Bele. Mereka terkejut karena melihat Bele masih baik-baik saja, sebab sebelumnya orang yang ia temui itu adalah Raja Iblis. Bele pun sangat terkejut karena ia sudah mengarahkan pedangnya kepada Raja Iblis. Lalu pada esok harinya, Raja Iblis kembali mendatangi rumah Pilo. Kali ini Pilo langsung mempersilakannya masuk dan menanyakan apa tujuannya. Gasel mengatakan bahwa ia ingin agar Pilo mau bergabung dengan pasukannya. Namun Pilo menolaknya karena ia sama sekali tidak ingin terlibat perang. Sebab ia juga sebenarnya bukanlah berasal dari dunia itu, sehingga ia tidak mau memihak di pihak manapun. Gasel pun mengeluarkan aura jahatnya sehingga membuat Bele yang berada di dekatnya menjadi ketakutan. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, Pilo tetap menolak tawaran dari Gasel. Karena sudah ditolak, Gasel pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun ia terkejut karena masih ada manusia lain yang bisa menahan auranya selain Pilo yaitu Bele. Ketika Gasel telah pergi, Bolsom dan yang lainnya kemudian menghampiri Bele, yang mana sebenarnya saat itu Bele telah tak sadarkan diri. Esoknya ketika Bele bangun, ia kembali melihat Gasel yang berada di rumah itu. Gasel lagi-lagi datang mengajak Pilo untuk bergabung dengan pasukannya. Lalu ketika Bele akan keluar dari rumah untuk berlatih, ia ternyata sudah ditunggu oleh Gasel. Karena ketakutan, Bele pun langsung melarikan diri. Begitu pula dengan hari-hari berikutnya saat bertemu dengan Gasel, Bele langsung saja melarikan diri. Sementara itu sang raja kini mendapatkan laporan dari prajuritnya bahwa kediaman Pilo telah dikunjungi oleh iblis. Sang raja pun marah karena ia berpikir kalau Pilo pasti sudah bergabung dengan pasukan iblis. Lalu pahlawan Yusa datang dan meminta kepada sang raja untuk memberikannya pasukan karena ia akan mendatangi langsung kediaman Pilo dan membuatnya mematuhinya. Beberapa hari kemudian, pahlawan Yusa akhirnya datang ke kediaman Pilo. Ia datang dengan membawa banyak prajurit serta mengepung tempat itu. Ia memberitahukan tujuannya bahwa ia ingin agar Pilo mengikutinya. Karena jika tidak, maka ia akan menghabisi Pilo karena sudah berkhianat kepada kerajaan. Yusa merasa kalau Pilo pasti tak akan bisa menolaknya, karena Pilo pasti sudah ketakutan melihat aura pahlawannya. Namun Pilo ternyata menolaknya karena ia tidak ingin terlibat dalam peperangan. Pahlawan Yusa lalu memerintahkan Bele dan yang lainnya untuk memujuk Pilo, karena jika tidak maka mereka juga akan dihabisi sebab sudah berkhianat dengan kerajaan. Mendengar hal itu, Pilo pun merasa kalau Bele dan yang lainnya kini akan dalam bahaya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu bersama dengan Pani, sebab ia tak ingin kalau Bele dan yang lainnya terlibat dalam masalah itu. Akan tetapi Bele dan yang lainnya ternyata memilih untuk ikut bersama Pilo. Dari kecil memang mereka sudah diajarkan untuk menghabisi para iblis. Namun setelah hidup bersama dengan Pani, mereka pun sadar kalau itu tidaklah benar. Pilo akhirnya mengeluarkan sihir teleportasinya dan memindahkan mereka semua termaksud rumah dan perkebunannya juga. Bersamaan dengan itu, Gasel pun datang dan melihat kalau rumah Pilo telah menghilang. Ia berpikir kalau para manusia itulah yang telah membuat Pilo menghilang. Gasel yang marah akhirnya menunjukkan wujud aslinya dan menyuruh pasukannya untuk segera menyerang manusia. Pahlawan Yusa yang melihatnya pun kemudian bergegas melarikan diri.
para iblis akhirnya menyerang manusia dan mulai menembus benteng pertahanan kerajaan. Sang raja kemudian memerintahkan prajuritnya untuk memanggil pahlawan Yusa dan bertemu dengannya. Sebab pahlawan Yusa masih juga bersembunyi di dalam benteng. Para bangsawan lalu memberitahu sang raja bahwa mereka sebaiknya melakukan pemurnian. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penyihir sehingga hanya ini satu-satunya pilihan mereka. Mereka tidak boleh hanya berharap kepada pahlawan Yusa. Sementara itu Gasel memberitahukan Ulminas dan komandan lainnya untuk mundur terlebih dahulu, karena ia merasa kalau para manusia pasti akan melakukan pemurnian. Di sisi lain, sang raja serta penyihir lainnya kini tengah bersiap melakukan pemurnian. Dengan menyatukan kekuatannya, mereka pun berhasil memurnikan aura iblisnya. Setelah melakukan pemurnian itu, para iblis akhirnya mundur. Namun para penyihir yang melakukan pemurnian itu kini harus tak sadarkan diri. Sebab untuk mengeluarkan sihir pemurnian sebesar itu dibutuhkan energi yang sangat besar. Dan kemungkinan akan butuh waktu 1 hingga 3 bulan untuk memulihkan energi sihir mereka. Begitu pula dengan sang raja yang ikut melakukan sihir pemurnian. Sehingga menurut hukum mereka, Putri Daichi yang kini akan menggantikan sementara ayahnya. Ia lalu memberikan perintah untuk mencabut status pahlawan Yusa. Karena ketika para iblis menyerang, ia sama sekali tidak membantu kerajaan. Yusa pun kini dikeluarkan dari kastil dan dipersilakan untuk pergi dari kerajaan. Akan tetapi karena Yusa masih ingin menjalani hidupnya sebagai seorang pahlawan, ia akhirnya menerobos masuk ke dalam kerajaan dan pergi ke gudang bawah tanah. Ia bermaksud mencari sebuah senjata yang mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara seorang wanita yang berbicara kepadanya, yang mana wanita itu ingin menawarkan Yusa kekuatan yang besar. Ia lalu mengarahkan Yusa masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat pedang yang sedang tertancap. Wanita itu kemudian menyuruh Yusa untuk mengambil pedangnya, dan ketika mencabutnya, malah keluarlah sosok jin bernama Hita. Hita pun lalu menawarkan kepada Yusa 3 permintaan yang akan ia penuhi. Di sisi lain, Putri Daichi kini sedang bertemu dengan peramal Ursula. Ia ingin agar Ursula memberikan informasi apapun agar ia bisa menyusun strategi. Namun tiba-tiba di leher mereka semua terpasang kalung pengorbanan. Putri Daichi pun menyadari kalau jin di ruang bawah tanah telah bebas dan bergegas menyuruh prajuritnya untuk memeriksanya. Ia mengatakan bahwa raja terdahulu pernah meminta kepada jin untuk menghabisi Raja Iblis. Permintaannya itu pun langsung dikabulkan, tapi harus dibayar dengan nyawa setengah penduduk benua manusia. Karena hal itu, jin tersebut akhirnya disegel oleh para penyihir dan sekarang jin itu kini telah bebas lagi. Ursula kemudian meramalkan dan memberitahukan Putri Daichi untuk mencari pahlawan sesungguhnya. Karena pahlawan itu sebenarnya sudah terpanggil ke dunia mereka. Pahlawan itu sekarang tinggal di sebelah barat bagian kerajaan. Mereka pun menyadari kalau itu pastinya adalah petualang Pilo. Putri Daichi kini memutuskan akan menemui Pilo secara langsung. Sementara itu Pilo sedang pergi ke kota dan melakukan negosiasi. Ia ingin menjual barang yang ia buat dari bahan-bahan monster yang ia dapatkan. Ia menjual perisai dari sisik naga dan juga menjual kulit monster. Pilo pun meminta agar ia juga diperkenalkan oleh pedagang lainnya yang ingin membeli produknya. Negosiasi yang dilakukan oleh Pilo pun berhasil dan kini produknya akan dibeli. Lalu ketika mereka akan pulang ke rumah, tiba-tiba mereka didatangi oleh jin Hita. Hita memberitahu Pilo bahwa ia datang menemuinya untuk menjalankan tugasnya, yang mana permintaan pertama oleh Yusa ternyata adalah menghabisi Pilo. Jin Hita seketika langsung melakukan serangan yang juga langsung disadari oleh Pani, sehingga serangan itu pun harus mengenai Pani dan membuatnya terluka parah. Jin Hita kemudian terus menyerang Pilo, tapi perlindungan otomatis Pilo membuatnya tidak tersentuh. Bahkan Jin Hita sudah memakai sihir cahaya dan kegelapan, namun Pilo masih baik-baik saja. Sementara itu Pilo kini tak bisa menyembuhkan Pani dikarenakan lukanya yang terlalu dalam. Ia pun sangat marah dan kini berniat untuk menghabisi jin Hita. Lalu tiba-tiba Pilo pun bisa menggunakan sihir pemutar waktu, sehingga membuat Pani yang sebelumnya terluka parah kini telah pulih total. Namun Pilo yang sudah terlanjur marah kepada jin Hita akhirnya maju menghajarnya.
Jin Hita kemudian membuat pelindung kegelapan untuk menahan serangan Pilo. Akan tetapi Pilo dengan mudahnya menghancurkan pelindung itu dan kembali menghajarnya. Ketika Jin Hita melihat status Pilo, ternyata kemampuan Pilo tidak terbatas. Di sisi lain, Pani kini telah sadar dan merasa heran dengan dirinya yang sudah sembuh total. Bele menjelaskan kalau Pilo telah menyembuhkan Pani dengan sihirnya. Sementara itu Pilo masih terus menghajar Jin Hita tanpa ampun. Pani yang melihatnya merasa sangat senang karena Pilo sedang bertarung membelanya. Namun tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan Pilo yang memberitahukan kalau Pilo sebenarnya tidak suka bertarung dan tak ingin menghabisi makhluk apapun walau ia adalah iblis. Lalu ketika Pilo akan menghabisi Jin Hita, Pani pun bergegas menghentikannya. Pani mengatakan bahwa ia tak ingin Pilo menghabisi seseorang hanya karena dirinya. Ia juga sekarang sudah baik-baik saja sehingga Pilo tidak perlu melanjutkan pertarungannya. Sementara itu Daichi bersama prajuritnya serta penyihir kerajaan melakukan teleportasi, yang mana mereka ternyata sedang mencari keberadaan Pilo. Akan tetapi tiba-tiba saja kalung pengorbanan di leher mereka menghilang. Daichi merasa sepertinya Jin Hita tidak mampu menyelesaikan permintaan tuannya. Di sisi lain, Yusa yang sedang berada di ruang bawah tanah kini tak bisa lagi melarikan diri karena sudah terkepung. Lalu tiba-tiba sosok misterius pun memasuki tubuh Yuta, gadis yang menemaninya, yang mana ternyata sosok tersebut juga sudah bebas setelah segel Jin Hita dibuka. Yuta kemudian mengubah penampilannya dan juga mengubah wujud Yusa menjadi sosok monster. Yuta lalu keluar dari tempat itu dan berniat akan membalas dendam kepada kerajaan yang sudah menyegelnya. Namun ia pun melihat sisa-sisa dari sihir teleportasi dan mengetahui kalau pastinya itu adalah keluarga kerajaan. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari keluarga kerajaan yang menggunakan sihir teleportasi itu. Di sisi lain, Jin Hita kini telah sadar dan terkejut karena semua lukanya sudah sembuh. Pilo menjelaskan bahwa ia menyembuhkannya karena Pani juga sudah baik-baik saja. Ia juga sudah mengetahui tujuan dari Jin Hita dengan membaca ingatannya. Dan setelah melihat ingatannya, ia tahu kalau Jin Hita adalah jin yang selalu mematuhi permintaan tuannya dan nyawa taruhannya. Jin Hita terkejut mendengar karena Pilo juga bisa menggunakan sihir membaca ingatan. Padahal sihir itu hanya bisa digunakan oleh dirinya saja. Lalu karena tak bisa diserahkan oleh kerajaan untuk dijaga, Pani pun memutuskan untuk mengajak Jin Hita menjadi pelayan Pilo. Ia mengatakan kalau Jin Hita adalah aset yang sangat bagus untuk Pilo dan sekarang juga hanya Pilo saja yang bisa melawannya. Sehingga akan sangat bagus jika Jin Hita berada di dekat dengan Pilo. Pilo akhirnya memaafkan perbuatan Hita dan menawarkan untuk bergabung dengannya asalkan Jin Hita tidak boleh mengambil nyawa seseorang lagi. Merasa kalau Pilo adalah manusia yang berbeda dan memiliki kekuatan yang hebat, ia akhirnya setuju untuk menjadi pelayan Pilo sebab ia juga ingin melihat perjalanan dari Pilo. Lalu karena keadaan kota berantakan, Pilo pun ingin menggunakan kembali mantra pemutar waktu. Akan tetapi Jin Hita melarang Pilo untuk menggunakan sihir itu dan menjelaskan bahwa mantra itu hanya menggerakkan waktu di area tertentu sehingga bisa saja terjadi kecelakaan yang tak terduga. Serta mantra tersebut sebenarnya tidak bisa digunakan oleh manusia. Pilo bisa menggunakan mantra itu karena ia memiliki status yang tidak terbatas, yang mana simbol yang ada di statusnya itu menandakan status yang tidak terbatas. Dengan statusnya itu, jika Pilo terkena sihir seseorang, maka ia akan bisa menggunakan sihir orang itu, serta bisa menggunakan semua sihir orang tersebut. Dan hal itulah yang membuat Pilo juga bisa menggunakan semua sihir Jin Hita. Setelah itu Pilo kini membawa Jin Hita ke kediamannya dan memperkenalkannya kepada yang lainnya, yang mana mulai sekarang Jin Hita akan menjadi keluarga baru mereka. Bolsom dan yang lainnya pun sangat terkejut karena sebelumnya ada Raja Iblis dan sekarang ada Jin lagi. Namun Bele menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu takut karena selama Pilo masih bersama mereka, maka mereka juga pastinya akan baik-baik saja. Bele kemudian mengantarkan Jin Hita ke kamarnya yang sudah ia siapkan. Esoknya Pilo dan Pani kemudian pergi ke kota untuk menjual produk yang sudah ia buat. Namun tiba-tiba saja langit berubah menjadi hitam,
yang mana ternyata penyihir Yuta tengah mendatangi Putri Daichi yang saat itu juga sedang berada di kota. Pilo dan Pani lalu melihat monster itu dan bergegas menghampirinya. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Jin Hita yang juga telah tiba di kota itu. Jin Hita mengatakan kalau ia merasakan energi yang jahat sehingga ia bergegas datang ke kota. Ia juga memberitahu mereka monster itu adalah manusia yang wujudnya telah diubah oleh penyihir yang ada di atasnya. Penyihir itu adalah Master Agung Malam yang dulunya pernah menjadi penyihir terkuat di Kekaisaran. Ia bahkan menjadi satu-satunya penyihir yang berhasil menyentuh sihir terlarang, sihir hitam. Namun ia akhirnya dikalahkan oleh pahlawan di masa itu dan disegel di tempat ia juga disegel. Walaupun sudah disegel, kehendaknya dan jiwanya masih hidup. Sehingga ketika segelnya dibuka, maka segel penyihir itu ikut juga terbuka. Jin Hita lalu meminta izin untuk menghabisi monster tersebut. Pilo pun mengizinkannya sebab ia dan Pani akan berusaha mengevakuasi warga. Sementara itu pasukan Putri Daichi kini mulai disingkirkan hingga tersisa satu prajurit saja yang melindunginya. Ketika penyihir Yuta akan menghabisinya, tiba-tiba Jin Hita datang dan menahan serangan itu. Penyihir Yuta lalu kembali menyerang Jin Hita dengan sihirnya. Akan tetapi sihirnya itu dengan mudahnya ia hilangkan sebab sihir manusia sama sekali tidak akan mempan kepadanya. Penyihir Yuta kemudian kembali menyerang bersamaan dengan monsternya. Namun sama seperti sebelumnya, serangannya itu sama sekali tidak mempan. Penyihir Yuta akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir kegelapan, yang mana ia membuat monster itu menjadi semakin besar. Lalu ketika monster itu akan menyerang mereka, tiba-tiba saja monster itu mengecil kembali, yang mana Pilo ternyata telah menghentikan sihir penyihir Yuta sehingga monsternya kembali menjadi normal. Jin Hita pun kini merasa bersalah karena tak bisa dengan cepat menghabisi penyihir Yuta. Ia akhirnya memberikan serangan terakhir dengan menyerap penyihir Yuta bersama monsternya, sehingga Yusa dan Yuta kini telah menjadi normal kembali. Jin Hita kemudian memakan benda tempat ia mengurung penyihir itu dengan alasan ia akan berusaha menjinakkan penyihir itu agar nantinya bisa berguna untuk Pilo. Setelah itu Putri Daichi bergegas menghampiri Pilo yang akan pergi. Putri Daichi pun meminta maaf mewakili ayahnya yang sedang sakit. Ia meminta maaf atas perlakuan mantan pahlawan Yusa kepada Pilo. Beberapa hari yang lalu ia telah mencabut status Yusa sebagai pahlawan karena tidak menyukai dengan sikap yang selalu ia tunjukkan. Untuk itu ia ingin agar Pilo menggantikan Yusa menjadi pahlawan sejati. Karena sekarang harapan umat manusia hanyalah Pilo saja. Pilo pun menolak tawaran yang diberikan oleh Putri Daichi sebab ia tidak bisa menanggung beban sebesar itu karena sekarang ia hanya ingin hidup damai saja bersama dengan Pani. Lalu ketika Pilo dan Pani pulang, Belle beserta yang lainnya pun mengajak Pilo untuk mendiskusikan sesuatu, yang mana ternyata mereka ingin memperluas tanah dari rumah Pilo sehingga mereka bisa menangkap kuda monster dan mengembangbiakannya. Mereka juga bisa memperluas ladangnya sehingga mereka bisa pergi menjualnya juga menggunakan kuda monster yang mereka jinakkan. Pilo pun setuju dan akan membeli tanah tersebut sehingga mereka bisa mengolahnya. Belle dan yang lainnya pun merasa keberatan jika Pilo harus menanggung biayanya. Namun Pilo memberitahu mereka bahwa mereka tinggal membayarnya dengan 30% hasil yang mereka dapatkan. Mereka pun setuju dengan usulan yang diberikan Pilo dan kini mulai mengolah tanahnya. Sementara itu Belo memberitahu mereka bahwa ia akan pergi ke Akademi Sihir. Akan tetapi ia bukan pergi menjadi murid di akademi itu, melainkan sebagai guru. Saat ia mencoba mendaftar di Akademi Sihir, ia malah ditawari menjadi guru. Sebab sihir yang ia kuasai sekarang itu sudah selevel dengan sihir guru di akademi. Dan itu semua berkat Pilo yang sudah mengajarinya memakai sihir dengan baik. Beberapa hari kemudian, para bangsawan memberitahu Putri Daichi bahwa koin yang diberikan oleh Pilo kepada Putri Daichi untuk mengganti kota yang hancur itu merupakan koin yang dimiliki oleh istana kerajaan dan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Namun koin itu mereka pernah memberikannya kepada pahlawan yang dipanggil sebelumnya, yaitu Banasa. Mereka berpikir sepertinya Banasa dan Pilo adalah orang yang sama. Mengetahui hal itu, Putri Daichi kini kembali bertekad untuk menemui Pilo dan meminta ampunannya. Sebab sebelumnya mereka telah mengusir Pilo,
dan menelantarkannya di hutan Dalafesa. 大長女様、今度は何事です？申し訳ございません。いえ、 Lalu salah satu prajurit datang melaporkan kalau Yusa dan Yuta telah melarikan diri dari penjara. Putri Daichi pun bergegas memerintahkan untuk mencari mereka berdua, yang mana Yuta dan Yusa kini telah berada di dalam hutan untuk bersembunyi. Sebelum melarikan diri, Yusa telah mengambil kantong ajaib. Ketika melihat isinya, ternyata hanya ada air dan kotak harta. Yusa lalu mengambil kotak itu dan melihat isinya yang ternyata adalah sekop. Para prajurit yang sedang mencarinya mendengar suara Yusa dan bergegas menghampirinya. Untungnya dengan sekop itu, Yusa berhasil menggali tanah dengan cepat dan bersembunyi. すごいですね、勇者様。その どうやって出ればよい？ Di sisi lain, Ulminas datang melaporkan kepada Raja Iblis bahwa ia belum menemukan keberadaan Pilo. Menurutnya mungkin saja Pilo sudah pergi dari kerajaan. Namun Gasel mengatakan walau seberapa kuat pun Pilo, ia tak akan bisa melakukan teleportasi ke tempat yang belum ia kunjungi. Apalagi Pilo baru saja datang ke dunia mereka, sehingga Pilo pastinya masih berada di sekitar kerajaan. Ulminas pun mengatakan kalau mereka sebaiknya berhenti melakukan pencarian dan lebih fokus untuk melakukan invasi kepada manusia. Walau sekarang efek dari pemurnian masih ada, namun mereka masih bisa menyerang melalui bawah tanah. Dengan begitu mereka akan bisa menguasai kerajaan manusia. Akan tetapi menurut Raja Iblis, Pilo itu sangatlah kuat karena hanya seorang diri saja ia bisa melakukan sihir pemurnian. Serta ia juga tidak mau bila harus mengorbankan rakyatnya hanya untuk meraih kemenangan. Sementara itu iblis wanita bernama Pupun datang melaporkan kepada Ugan yang merupakan adik dari Raja Iblis. Ia melaporkan kalau Raja Iblis Gasel ingin berteman dengan manusia, karena menurutnya manusia itu memiliki kekuatan seorang pahlawan. Mendengar hal itu membuat Ugan menjadi sangat marah, sebab Gasel sudah menjadi lunak dan menunda invasi mereka. Untuk itu ia pun memutuskan akan merebut tahta Raja Iblis dan menghancurkan kerajaan Kilode. Lalu Pani dan Pilo kini sedang berada di kota untuk berbelanja. Bele pun datang menghampiri mereka dan ingin membelikan mereka makanan, sebab peringkat petualangnya telah naik dan imbalan yang ia dapatkan juga semakin banyak. Tiba-tiba Jin Hita datang dan memberitahukan Pilo bahwa iblis dengan kekuatan yang besar telah datang, yang mana ternyata itu adalah Gasel yang akhirnya menemukan Pilo. お久しぶりですね、ゴザルさん。この保部隊の報告を受けて来てみたのだ。 Mereka kemudian makan bersama di sebuah restoran. Saat sedang makan, Raja Iblis Gasel memuji makanan manusia karena sangat enak. Berbeda dengan makanan iblis, walau di restoran sekalipun ia tak pernah merasa ada makanan yang enak. Lalu Bele pun menanyakan apakah tujuan Gasel datang untuk menyelidiki dan menindas manusia. Gasel mengatakan bahwa tujuannya memanglah seperti itu karena manusia juga sudah menindas iblis. Manusia merasa kalau iblis adalah ancaman yang harus segera dimusnahkan. Pilo pun mempertanyakan mengapa iblis dianggap sebagai ancaman. Jin Hita menjelaskan bahwa ada perbedaan besar antara manusia dan iblis, yaitu malisium. Iblis dan monster sihir bisa mengendalikan malisium itu, tapi ada beberapa juga yang tidak bisa mengendalikannya. Monster sihir selalu melepaskan malisium dalam jumlah yang kecil. Namun jika mereka berkumpul di suatu tempat, maka area itu akan tercemar dan membahayakan manusia. Ditambah lagi, iblis itu juga menyukai darah dan suka dengan pertarungan. Raja Iblis Gasel kemudian meminta pamit untuk pergi, sebab ia tak ingin merusak suasana makan siang mereka. あ、いたいた。買い物。 Sementara itu Pilo kini menyadari kalau dinding antara manusia dan iblis ternyata lebih tebal bila dibandingkan dengan dunianya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Putri Daichi kini telah menemukan kediaman Pilo. Namun ia kali ini datang bukan untuk menawarkannya menjadi seorang pahlawan, melainkan ingin meminta maaf karena sebelumnya sudah membuang Pilo. Sebab ia sudah tahu kalau Pilo adalah Banasa yang dipanggil dari dunia lain untuk menjadi pahlawan. Lalu saat berada di dalam rumah, Putri Daichi meminta agar diberi ruang untuk berbicara dengan Pilo. Akan tetapi Pilo mengatakan jika ingin berbicara sesuatu tentang dirinya, maka Pani juga harus ikut. Putri Daichi pun setuju dan membiarkan Pani tinggal sementara yang lainnya tetap pergi. こちらを。です、魔法具です。
Putri Daichi kemudian mengatakan rencananya kepada Pilo. Ia menunjukkan peta kerajaan Kilode dan lokasi dari pasukannya sekarang. Ia menjelaskan bahwa pasukannya sekarang banyak ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk pertahanan. Namun apa yang mereka lakukan itu membuat kota menjadi rentan untuk diserang, sehingga ia ingin agar Pilo mau membantunya, yaitu Putri Daichi ingin agar Pilo melindungi kotanya. Pani pun marah karena permintaan yang diberikan oleh Putri Daichi itu terlalu egois. Pilo kemudian menenangkan Pani dan mengatakan bahwa ia sebenarnya mengerti maksud dari Putri Daichi, yang mana Putri Daichi hanya ingin agar Pilo bisa menjamin kalau ia tak akan bergabung dengan pasukan kegelapan. 大事な情報を渡してまで戦況にないんだ。そうですよね。 Putri Daichi kembali menjelaskan bahwa sebentar lagi kekuatan sihir sang raja akan kembali. Sebelum itu ia ingin menunjukkan kalau dirinya bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Ia ingin melengsarkan sang raja karena selalu mengambil keputusan yang salah dan tidak menerima orang-orang yang sedang membutuhkannya. Untuk itu ia ingin agar Pilo mau membantunya. Di sisi lain, Yuta dan Yusa kini telah berhasil keluar dari lubang. Akan tetapi karena mereka sudah menjadi buronan, mereka pun harus tetap bersembunyi. Hingga tiba-tiba monster laba-laba datang dan menangkap mereka berdua. Yang mana ternyata itu adalah Pupun yang masuk ke kota untuk menangkap beberapa manusia karena akan dijadikan sebagai tumbal. 北斗、森の入り口避難を。さあ、急げ。 Beberapa hari kemudian, para iblis kini mulai kembali melakukan invasi. Sementara itu para manusia mulai meninggalkan desa-desanya karena telah mendengar iblis akan menyerang. Namun Pilo yang sudah menerima tawaran dari Putri Daichi akhirnya datang membuat pelindung. Ia pun memberitahu para iblis untuk mundur dan tidak menyakiti manusia. Akan tetapi para iblis tidak terima dan masih ingin terus menyerangnya. Pani memberitahu mereka kalau mereka bukanlah lawan dari Pilo karena mereka sendiri tidak bisa menembus pelindung yang dipasang oleh Pilo. Lalu monster Cyclops yang merupakan salah satu monster terkuat di ras iblis muncul di depan mereka. Cyclops kemudian mengatakan bahwa Pani adalah iblis yang lemah sama seperti kakaknya. 魔王軍四天王を名乗ってこの俺様の敵じゃねえ。 Pani pun tidak terima jika Cyclops meremehkan kakaknya. Namun ia mengerti bila Cyclops mengatakan hal itu karena kakaknya yang merupakan seorang jenderal raja iblis telah tewas. Untuk itu ia meminta kepada Pilo agar menyerahkan Cyclops itu kepadanya. Ia akan melawannya sehingga mengembalikan nama baik dari suku serigala. Pilo pun setuju asalkan Pani tidak boleh menghabisi satu iblis pun. Pani kemudian keluar dari pelindung dan mencoba melawan Cyclops. Dengan gerakannya yang lincah, ia berhasil melukai tangan dan kaki Cyclops. Akan tetapi Cyclops mengatakan bahwa hal itu tidak akan bisa mengalahkannya. Pani pun memberitahunya seandainya ia masih seperti dulu, ia pasti sudah lama menghabisinya. Namun karena sekarang ia sudah bisa mengendalikan kekuatannya, maka ia akan melawannya tanpa menghabisinya. Pani kini mulai menunjukkan sihirnya dan menyerang Cyclops. Dengan begitu, Cyclops pun kini tak bisa bergerak lagi. 止めてやる。そのせい魔王軍の裏切り。 Ketika para iblis yang lainnya akan menyerang, Pilo langsung menghentikannya. Ia juga menyebutkan Cyclops dan meminta agar mereka segera mundur. Karena jika tidak, maka ia akan memaksa mereka mundur dengan kekuatannya. Setelah para iblis mundur, para manusia kemudian datang dan berterima kasih kepada Pilo. Akan tetapi Pilo ingin agar mereka berterima kasih kepada Putri Daichi, karena Putri Daichi lah yang mengirimnya. Kabar itu pun langsung diterima oleh Putri Daichi, yang membuat Putri Daichi merasa senang, sebab Pilo ternyata mau menerima permintaan bantuannya. Di sisi lain, Gasel mendapatkan laporan bahwa kini Ugan telah melakukan kudeta, yang mana ia kini sedang ditemani oleh Pupun yang telah membawa Yuta dan Yusa untuk dijadikan tumbal. Yang mana ia kini sedang ditemani oleh Pupun yang telah membawa Yuta dan Yusa untuk dijadikan tumbal. この玉座は俺のものだ。さあ、早く。 Beberapa hari kemudian, Gasel kini telah berada di rumah Pilo. Ia datang meminta untuk tinggal sementara di rumahnya sampai masalahnya selesai. Ia pun menceritakan apa yang telah terjadi sehingga ia harus tinggal di rumah Pilo. Sebelumnya Gasel telah mendapatkan laporan kalau Ugan sedang melakukan pemberontakan. Para jenderalnya juga menyetujui apa yang dilakukan oleh Ugan, sebab mereka berpikir kalau Gasel sudah berteman dengan manusia dan kekuatannya perlu dipertanyakan. Ulminas pun mencoba menghentikan apa yang dilakukan oleh Ugan. Akan tetapi dengan mudahnya ia dikalahkan oleh Ugan.
Akan tetapi dengan mudahnya ia dikalahkan. Hingga ketika Pupun akan menghabisinya, Gasel pun akhirnya datang menghentikannya. てはたまりませんね。 Gasel mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Ugan, sebab sekarang sudah banyak yang meragukan kepemimpinan Gasel. Untuk itu ia menantang Gasel berduel dan pemenangnya akan menjadi Raja Iblis. Gasel lalu mempertanyakan para jenderalnya yang lain apakah mereka setuju dengan yang dilakukan oleh Ugan. Namun karena mereka hanya diam saja, Gasel pun menganggap kalau mereka setuju. Ia akhirnya melepaskan cincin Raja Iblisnya dan memberikannya kepada Ugan. Serta ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang ia telah melepaskan statusnya menjadi Raja Iblis. Saat akan pergi, Ugan pun berusaha menghentikannya sebab ia tidak terima jika Gasel hanya mengundurkan diri tanpa melakukan duel. Akan tetapi dengan sekali tendangannya saja, Ugan langsung dihempaskan. Setelah mendengar penjelasan dari Ugan, Pilo mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima Gasel begitu saja. Ia terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat dari Bele dan yang lainnya. Gasel kemudian dipertemukan dengan Bele dan yang lainnya. Gasel pun menjelaskan bahwa ia sekarang bukan lagi Raja Iblis sehingga mereka tidak perlu takut. Walaupun ia adalah mantan Raja Iblis, tapi ia tidak bisa tinggal di wilayah Iblis. Serta di wilayah manusia, hanya Pilo saja yang ia anggap sebagai temannya. Sehingga sekarang tempatnya tinggal hanya di rumah Pilo saja. Menurut Bolsom, jika Pilo dan Pani setuju Gasel tinggal di rumahnya, maka mereka juga tidak akan mempermasalahkannya sebab Gasel sudah berjanji tidak akan mengganggu mereka. Lalu saat Gasel menjalani hari-harinya di rumah Pilo, ia sama sekali tidak bisa membantu sebab Gasel hanya datang mengacaukan apa yang mereka sedang lakukan. Gasel kemudian pergi ke gudang Pilo untuk melihat produk yang sudah Pilo buat. Ia sangat terkejut karena semua senjata yang Pilo buat kualitasnya sangat bagus. Menurutnya, jika para manusia memakai tameng yang dibuat Pilo, pastinya manusia akan bisa menahan serangan dari para iblis. Namun Pilo mengatakan bahwa senjata yang ia buat itu bukan ditujukan untuk pasukan kerajaan, melainkan hanya untuk para petualang sehingga mereka bisa melindungi dirinya ketika berburu monster. Ulminas yang melihat Gasel berbicara tenang dengan Pilo merasa sangat heran. Akan tetapi menurut Pani, itu merupakan hal yang wajar karena sekarang Gasel juga bukan lagi Raja Iblis. Sementara itu, Bele tidak menyukai melihat Gasel sangat akrab dengan yang lainnya. Hal itu pun disadari oleh Pani dan Pilo yang kemudian menghampirinya serta menanyakan apa yang terjadi kepadanya. ハーブティーですわ。ありがとうございます。リース殿。 Bele mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima Raja Iblis harus berbaur dengan mereka. Sebab dulunya sewaktu menjadi kesatria, ia melihat para kesatria lainnya menangis saat kehilangan rekan-rekannya ketika bertarung dengan ras iblis. Pilo pun memberitahunya bahwa itu memanglah wajar bila dirasakan oleh Bele. Dan ia yakin semua manusia pasti memiliki perasaan yang sama seperti Bele. Akan tetapi ia merasa kalau Gasel dan Ulminas tidak akan membahayakan mereka. Mereka juga selama ini sudah tinggal bersama dengan Pani bahkan Jin Hita. Sehingga ia yakin kalau Gasel dan Ulminas bukan sedang berpura-pura, tapi mereka memang tulus ingin berteman dengan manusia. Esoknya Bele akhirnya bertemu dengan Gasel dan Ulminas, serta mengatakan bahwa mereka harus berjanji tidak menyerang manusia lagi. Di sisi lain, Yusa dan Yuta kini telah bebas dari tangkapan Pupun. Ia juga berhasil mengambil emas di ruang harta Raja Iblis. でも私たち指名手配中だってこと。 Beberapa hari kemudian, Ugan kemudian mempertanyakan mengapa pasukan mereka bisa kalah, padahal pasukan mereka lebih besar dan lebih kuat. Pupun menjelaskan bahwa setiap kali mereka menyerang, pasukannya selalu terkena jebakan, sehingga pasukan mereka sangat sulit untuk menembus kerajaan Kilode. Namun menurut Ugan, mereka seharusnya tinggal menyerang saja dengan jumlah yang besar. Dan itu adalah tugas Pupun untuk mendapatkan pasukan yang banyak serta memikirkan strategi yang lebih baik lagi. Para jenderal yang lainnya pun merasa kalau Ugan hanya tahu menyerang saja. Berbeda dengan Gasel, jika menyerang pasti memiliki strategi yang terbaik. Apalagi sekarang tim intel yang dipimpin Ulminas sudah bubar dan ikut bersama Gasel. Pupun kemudian mengatakan bahwa ia memiliki satu ide agar mereka bisa menjadi lebih semangat dalam melakukan penyerangan. 団体様。 Sementara itu Pani dan Pilo sedang berada di sebuah pasar. Pani yang memenangkan sebuah game
kini mendapatkan tiket gratis untuk ke permandian air panas. Ia pun sangat senang karena kali ini ia bisa pergi liburan bersama Pilo. Namun ternyata tiket yang ia dapatkan itu bisa membawa teman-teman sampai 15 orang. Sehingga Pilo akhirnya mengajak Belle serta yang lainnya. Saat sampai di tempat permandian air panasnya, Bolsom tak sengaja bersenggolan dengan Ugan. Yang mana ternyata saat itu Pupun tengah membawa para jenderalnya untuk refreshing agar nantinya semangat mereka bisa kuat lagi. Akan tetapi hal itu ternyata diketahui oleh Pani serta Ulminas dan Gasel. Walau Ugan dan yang lainnya telah berubah dalam wujud manusia. 構わないのでは。ユイガードと顔を合わせてしたら許しませんからね。 Setelah itu Pilo dan yang lainnya kini mulai memisahkan diri. Sebab mereka juga memiliki tujuan masing-masing dalam permandian air panas itu. Pilo dan Pani pergi bersama, sementara Belle mencoba mengawasi gerak-gerik dari Gasel. Namun menurut Bolsom, Belle sepertinya tidak sedang mengawasinya. Untuk itu ia ingin agar Belle lebih baik mendekati Gasel saja. Bolsom kemudian memanggil Gasel dan mengajaknya untuk minum bersama mereka. Dengan senang hati, Gasel langsung menerima tawaran itu. Sementara itu Ugan beserta para jenderalnya kini sedang menikmati makanan manusia. Mereka merasa kalau makanan itu sangat menjijikan. Akan tetapi mereka semua terus saja memakannya hingga tak tersisa. Lalu mereka pun mulai menunjukkan sesuatu kepada Ugan. Dari Pupun yang melakukan tarian hingga jenderal yang lainnya saling beradu kekuatan. と魔族寮から出られたな。温泉に入って美味しいご飯を食べ Di sisi lain, Yusa dan Yuta kini telah sampai juga di tempat permandian air panas. Yusa memberitahu Yuta bahwa sekarang ia tidak perlu khawatir, sebab mereka sudah keluar dari wilayah iblis dan ia juga sudah mengambil harta dari ras iblis. Lalu ketika Yusa mengeluarkan berlian ungu yang ia telah ambil, tiba-tiba saja berlian itu menyerap aura dari para iblis yang ada di tempat tersebut. Bersamaan dengan hal itu, para jenderal lainnya yang sedang beradu kekuatan kini telah menghancurkan tempat itu. Mereka kini beradu kekuatan dengan menggunakan sihirnya. Yuta akhirnya menyadari kalau orang-orang yang ada di tempat mereka itu adalah iblis. Dan Yusa mulai merasa kesakitan serta batu permata itu menempel di dadanya. Yang mana hal itu membuat Yusa menjadi seorang iblis. Sementara itu Belle mengajak Ulminas untuk keluar dan mengatakan sesuatu. Ia memberitahu Ulminas bahwa Ulminas sangat setia kepada Gasel dan itu membuat ia yakin kalau Ulminas mencintai Gasel. Seketika mereka berdua pun terkejut melihat iblis yang sedang mengamuk di penginapan, sehingga membuat penginapan tersebut hampir saja hancur dan membahayakan orang di dalamnya. Untungnya Pilo melihatnya dan bergegas menghentikan penginapan yang akan roboh. Pilo kemudian memerintahkan Pani untuk pergi memeriksa tempat tersebut. Sementara itu Ulminas memberitahu mereka bahwa ia sebelumnya telah melihat ada Ugan di penginapan. Ia yakin kalau Uganlah pastinya pelaku dari keributan di penginapan. Ia juga melihat adanya permata iblis yang bisa meningkatkan kekuatan iblis. Namun jika yang menggunakannya itu bukan iblis, maka pastinya ia tak akan bisa mengendalikannya. Belle kemudian mengajak mereka semua untuk pergi membantu Pilo, karena mereka tidak bisa hanya membiarkan Pilo sendirian menangani kekacauan itu. Bolsom lalu berusaha mengevakuasi orang-orang dan Belle akan mencari keberadaan Pilo. Sementara Gasel kini telah bertemu dengan Ugan yang langsung menyerangnya. Akan tetapi semua serangan yang dilancarkan oleh Ugan dengan mudahnya ditangkis oleh Gasel. Lalu Belle kini telah menemukan Pilo dan memberitahukan bahwa di penginapan ada iblis yang sedang mengamuk. Serta sebelum ia mencarinya, ia sempat melihat Gasel yang sedang bersama dengan Raja Iblis yang baru. Ia curiga sepertinya Gasel sedang merencanakan sesuatu. Namun menurut Pilo, Belle tidak perlu khawatir karena Gasel pasti tidak akan seperti itu. Ia sekarang akan mempertahankan bangunannya dan membiarkan Gasel yang melawan Ugan. Di sisi lain, Pani akhirnya melihat manusia yang ada di dalam iblis itu. Pani yang sudah marah karena liburannya telah diganggu, akhirnya maju menyerang Yusa. Sehingga Yusa pun keluar dari iblis itu dan iblis tersebut kini telah hilang. Lalu Gasel menyuruh Ulminas untuk menghentikan iblis yang lainnya. Sementara ia akan melawan Ugan yang terus saja menyerang. Semua serangan yang dilancarkan oleh Ugan dengan mudahnya dihindari oleh Gasel
Bahkan ia juga bisa memantulkan serangannya itu. Ugan yang kesal akhirnya mengeluarkan semua aura malisiumnya. Gasel yang tidak ingin terjadi kekacauan lebih besar lagi kini memutuskan menyegel aura malisium Ugan. Sehingga Ugan kini tak bisa menggunakan kekuatannya lagi karena kekuatan iblis itu berdasarkan dari malisium. Pemilik penginapan itu lalu mengeluarkan jimatnya dan mengikat Ugan beserta anggota iblis lainnya. Setelah itu Pilo memperbaiki bangunan tersebut menjadi seperti semula, serta Bolsom dan yang lainnya membantu membersihkan penginapan tersebut. Sementara Yusa dan Yuta kemudian dikejar oleh para pegawai penginapan karena mereka sudah tahu kalau Yusa yang telah berubah menjadi iblis. Untungnya ia dengan cepat menggunakan sekopnya untuk menggali lubang dan melarikan diri. 本当にありがとうございます。身内が迷惑かけ余計なことは言わん。 Pemilik penginapan itu lalu berterima kasih kepada Pilo dan yang lainnya. Sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah melindungi penginapannya, maka ia membebaskan mereka semua untuk memakai penginapan itu sesuka hatinya. Malamnya, mereka kemudian makan bersama untuk merayakan kemenangan mereka. Bele lalu menghampiri Gasel dan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu mereka. Ia kini sudah yakin dan percaya kepada Gasel kalau Gasel tak akan melukai manusia lagi. Gasel memberitahu Bele bahwa ia melakukan itu karena ia juga sudah berjanji kepada mereka. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan kegiatannya dengan bersenang-senang. とってもツヤツヤしてますね。ということ。 Esoknya, mereka pun terlihat sangat senang karena sudah melakukan liburan itu. Pilo akhirnya memindahkan mereka untuk kembali pulang. Bolsom langsung mengolah sayur-sayurannya, yang mana sayurannya itu kini semakin memiliki kualitas yang bagus karena dibantu juga oleh Jin Hita. Sementara itu Gasel sedang belajar membuat senjata manusia kepada Pilo. Ia ternyata berniat membuka toko untuk menjual senjata manusia. Hal itu pun ditantang langsung oleh Ulminas karena ia tidak ingin bila manusia memakai senjata buatan mantan Raja Iblis. Tak lama kemudian Bele pun datang dan berterima kasih kepada Gasel karena sudah membuatkannya pelindung. Ia juga memberitahu Pilo bahwa hari ini adalah hari pelantikan Putri Daichi. Namun ia takut bila nantinya pasukan kegelapan akan datang menyerang. Gasel lalu memberitahu mereka kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi karena ia sudah menyegel kekuatan dari Ugan dan pastinya butuh waktu lagi bila Ugan harus mengembalikan kekuatannya. Sehingga kedamaian seperti sekarang ini kemungkinan masih akan berlanjut lama. Di sisi lain, Putri Daichi akhirnya menjadi pemimpin kerajaan Kilode. Namun ia sangat kesal kepada ayahnya karena sudah melarikan diri. Ayahnya pasti takut jika kejahatannya akan terbongkar. Untuk itu Putri Daichi memerintahkan bawahannya agar terus mencari keberadaan ayahnya. Ia tak mau membuang kesempatan yang sudah diberikan oleh Pilo, sehingga ia harus segera memulihkan kembali kerajaan. Sementara itu Yusa masih terus saja dikejar oleh prajurit kerajaan karena sudah menjadi buronan. Akan tetapi seperti biasa, ia berhasil menyembunyikan dirinya berkat bantuan skopnya. Yusa memberitahu Yuta bahwa suatu hari ia pasti akan mendapatkan gelar pahlawannya kembali. Untuk itu Yuta harus mempercayainya karena ia juga tidak ingin hidup dengan terus melarikan diri.